Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Wajiruan, NIM 1914125, asal Universitas UN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Ekonomi Syariah. Baik, di sini saya akan membuat video mengenai manajemen pemasaran syariah untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah manajemen pemasaran syariah dengan dosen pengampu Dr. Haji Syaiful Bahri SAG MM. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi pemasaran syariah. Apa sih pemasaran itu? Pemasaran merupakan ilmu yang dinamis, selalu berkembang dan mengalir setiap waktu sesuai dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Munculnya pemasaran ini bermula dari adanya kebutuhan manusia yang tidak dapat dipenuhi secara individual. Nah, kata pemasaran ini dalam bahasa Inggris atau istilah bahasa Inggris yaitu marketing. Pemasaran atau marketing artinya itu suatu keseluruhan sistem yang terjadi di dalam bisnis yang bertujuan untuk memuaskan, merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi, pemasaran adalah sebuah proses sosial ekonomi yang bertumpu untuk memenuhi kebutuhan baik individu, kelompok maupun kelompok sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing. Nah, selanjutnya konsep dasar pemasaran syariah di dalam bisnis terdapat 3 konsep dasar dalam pemasaran syariah yang dapat diterapkan oleh kaum muslimin. Nah, yang pertama, strategi untuk min-share. Apa sih strategi untuk min-share ini? Yaitu cara berpikir yang bijaksana, kreatif, inovatif dalam mencari ide untuk memasarkan produk, barang, dan jasa kepada konsumen. Nah, yang kedua itu taktik untuk market share. Apa sih taktik untuk market share ini? Yaitu bagaimana usaha perusahaan dalam mempengaruhi pasar melalui iklan, baik iklan di media cetak maupun di media elektronik. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya itu value to heart, yaitu pemasaran yang dilaksanakan sesuai syariat Islam serta dilakukan dengan sepenuh hati atau jadi kita harus melakukannya dengan ikhlas sehingga membuat nyaman kepada pelanggan dan stakeholder. Nah, adapun secara umum tujuan marketing syariah yang pertama itu memudahkan konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan secara berulang-ulang. Yang kedua itu memuaskan konsumen terhadap berbagai hal yang ingin diinginkan. Nah, yang ketiga, memaksimalkan pilihan atau diversifikasi produk di mana produsen menyediakan berbagai macam produk sehingga konsumen merasa puas terhadap banyaknya pilihan produk. Nah, yang keempat yaitu memaksimalkan kualitas dengan cara memberikan kemudahan kepada konsumen dalam hal pelayanan. Nah, untuk mengetahui sesuatu, kita harus mengenal lebih dalam terhadap suatu tersebut. Sama dengan pemasaran syariah. Dengan mengenal lebih dalam tentang pemasaran syariah, maka kita akan mengetahui secara menyeluruh apa itu pemasaran syariah. Salah satu cara mengetahui secara mendalam dari pemasaran syariah yaitu dengan mengenal karakteristik dari pemasaran syariah. Nah, selanjutnya itu adapun karakteristik dari pemasaran syariah sebagai berikut. Yang pertama itu ketuhanan atau robaniyah. Ketuhanan ini atau robaniyah ini adalah satu keyakinan yang bulat bahwa semua gerak-gerik manusia selalu berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ini etis atau akhlakiyah. Etis atau akhlakiyah ini artinya semua perilaku berjalan di atas norma etika yang berlaku umum. Nah, yang ketiga itu realistis. Apa sih realistis atau al-waqiyah? Apa sih realistis atau al-waqiyah ini? Yaitu sesuai dengan kenyataan, tidak mengada-ngada apalagi yang menjurus kepada kebohongan. Yang ketiga ini humanitis atau al-insaniyah. Humanitis atau al-insaniyah ini artinya berperi kemanusiaan, menghormati sesama. Nah, selanjutnya yaitu etika pemasaran Islam. Nah, sebelumnya kita tuh harus tahu apa sih etika itu? Etika adalah ajaran baik, buruk, benar, salah, dan ajaran tentang moral khususnya dalam perilaku dan tindakan-tindakan yang dilakukan dengan penuh kesadaran berdasarkan pertimbangan pemikiran. Dalam Islam, konsep
konsep ekonomi dan perdagangan harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang bersumber dari dasar agama yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Menurut Hermawan Kartajaya, seorang pemasar itu atau pedagang Islam hendaknya memiliki akhlak atau etika dalam aktivitas perdagangannya. Jadi kita tuh sebagai pedagang itu kita harus memiliki etika atau perilaku-perilaku yang mencerminkan kebaikan itu agar para konsumen itu puas kepada penilaian kita. Nah, diantaranya etika dalam aktivitas perdagangan diantaranya itu sebagai berikut. Yang pertama itu memiliki kepribadian spiritual, takwa. Nah, yang kedua berpribadian baik dan simpatik. Nah, jadi kita tuh harus mempunyai pribadi yang baik dan simpati, yaitu dengan jujur gitu. Nah, yang ketiga itu berperilaku adil dalam berbisnis. Jadi kita tuh adil, tidak boleh curang ketika kita berbisnis. Nah, yang keempat itu melayani nasabah dengan rendah hati. Nah, jadi kita ketika melayani konsumen kita tuh harus melayani dengan senyuman dan rendah hati gitu. Yang selanjutnya itu selalu menepati janji dan tidak curang. Nah, lagi-lagi ketika berbisnis ini kita tidak boleh curang dan harus menepati janji ketika kita sudah mempunyai janji dengan konsumen. Nah, yang selanjutnya itu jujur dan terpercaya. Ya, istilah jujur dan terpercaya ini bisa disebut sebagai sebagai amanah. Jadi kita tuh sebagai pedagang itu harus amanah kepada konsumen gitu. Jadi ketika konsumen menitipkan sesuatu atau yang lain itu, jadi kita harus amanah. Yang selanjutnya itu tidak suka berburuk sangka. Nah, kita sebagai pedagang nggak boleh berburuk sangka kepada yang lainnya. Yang selanjutnya itu tidak suka menjelek-jelekan. Nah, kita sebagai pedagang tidak boleh menjelekkan pedagang satu sama lainnya atau konsumen gitu, atau menjelek-jelekan konsumen. Nah, yang selanjutnya itu selalu optimis dan tidak boleh putus asa. Nah, sebagai pedagang kita harus optimis dan tidak boleh putus asa, dan tidak boleh putus asa. Kita harus semangat terus dalam berdagang. Nah, poin selanjutnya itu memahami sasaran pasar. Nah, kembali lagi kita harus mengetahui apa itu arti pasar. Pasar adalah sekumpulan pembeli dan penjual dari sebuah barang dan jasa tertentu. Para penjual sebagai kelompok lainnya menentukan penawaran terhadap produk, dan para pembeli sebagai sebuah kelompok menentukan permintaan terhadap sebuah produk. Selanjutnya, pangsa pasar atau sasaran pasar. Market share atau pangsa pasar ini ialah bagian pasar yang dikuasai oleh suatu perusahaan dan seluruh potensi jual. Biasanya dinyatakan dalam persentase. Atau pangsa pasar adalah persentase total dari penjualan suatu perusahaan dari seluruh sumber dengan total penjualan jasa ataupun produk dalam industri. Nah, pangsa pasar ini merupakan bagian dari pasar yang dapat dicapai atau dikuasai oleh perusahaan atau bisnis. Pangsa pasar atau sasaran pasar dibedakan atas dua jenis. Yang pertama itu pangsa pasar atau market share, dan pangsa pasar relatif atau relatif market share. Pangsa pasar dapat menjadi salah satu dari indikator daya tarik suatu segmen pasar. Semakin besar pangsa pasar, maka semakin menarik pasar tersebut dan semakin besar peluang bisnis di pasar tersebut. Nah, kita harus tahu nih apa jenis-jenis pasar. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pasar. Adapun jenis-jenis pasar antara lain, yang pertama itu jenis-jenis pasar menurut fisiknya. Nah, jenis-jenis pasar menurut fisiknya ini contohnya seperti pasar konkret, pasar nyata, atau pasar abstrak, pasar tidak nyata itu. Nah, yang kedua ini jenis-jenis pasar menurut waktunya. Contohnya itu pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, atau pasar tahunan. Nah, yang ketiga itu jenis-jenis pasar menurut barang yang diperjualbelikan. Contohnya seperti pasar barang konsumsi, dan pasar sumber daya produksi. Nah, yang selanjutnya itu jenis-jenis pasar menurut luas kegiatannya. Nah, contohnya seperti pasar setempat gitu, atau pasar lokal, pasar nasional, pasar internasional. Nah, selanjutnya itu jenis pasar berdasarkan cara transaksi. Contohnya seperti
pasar tradisional atau pasar modern seperti itu. Nah, selanjutnya itu strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan bagian integral dari strategi bisnis yang memberikan arah pada semua fungsi manajemen suatu organisasi. Dalam manajemen pemasaran tentu harus memiliki tujuan, karena tujuan ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan suatu kegiatan. Jadi tujuan ini sangat penting ya. Tujuan dari pemasaran ini yaitu mengenal dan memahami pelanggan sedemikian rupa agar produk yang dijual akan cocok sesuai dengan keinginan pelanggan. Nah, jadi kita tuh harus mengetahui sifat-sifat pelanggan itu seperti apa gitu. Selanjutnya akibatnya produk tersebut dapat terjual dengan sendirinya. Nah, selanjutnya beberapa tujuan utama dari manajemen pemasaran sebagai berikut. Yang pertama itu jangka pendek. Nah, tujuan jangka pendek ini bagi perusahaan adalah untuk untung secepat mungkin. Artinya dapat menutup semua biaya-biaya produksi yang digunakan, dan jika ada kelebihan maka itu dinamakan laba. Nah, yang selanjutnya jangka menengah. Tujuan jangka menengah adalah mengusahakan mencapai titik impas antara total biaya produksi dan total volume penjualan, memperluas cakupan promosi, dan berusaha lebih memperbesar cakupan volume penjualan. Nah, tujuan yang ketiga itu jangka panjang. Nah, untuk tujuan jangka panjang ini perusahaan mempertahankan para pelanggan setia agar tetap loyal dan dengan produknya, antara lain dengan produk inovatif, kreatif, dan berdaya guna lebih serta memberikan potongan harga khusus bagi pelanggan. Nah, jadi ada istilah pelanggan khusus gitu. Jadi kita memberikan harga diskon kepada pelanggan khusus atau pelanggan tertentu. Nah, selanjutnya strategi pemasaran siklus hidup produk atau produk life cycle. Siklus hidup produk ini memiliki beberapa strategi. Yang pertama itu tahap pengenalan atau introduction. Strategi pemasaran pada tahap ini ditujukan untuk membangun kesadaran akan produk secara meluas dan mendorong konsumen untuk mencoba, atau dengan kata lain adalah menciptakan primary demand atau permintaan untuk produk baru. Nah, yang selanjutnya tahap pertumbuhan atau growth. Bila suatu produk telah melewati tahap perkenalan dengan baik, maka selanjutnya akan memasuki tahap pertumbuhan. Nah, ini tahap pertumbuhan ini yang disebut tahap pertumbuhan ini. Nah, yang selanjutnya itu tahap kedewasaan atau maturity. Tahap ini ditandai dengan tercapainya titik tertinggi dalam penjualan perusahaan. Nah, yang selanjutnya itu tahap penurunan atau decline. Penurunan penjualan ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan selera pasar, produk substitusi diterima konsumen baik dalam negeri maupun luar negeri, dan perubahan teknologi. Nah, baik, selanjutnya itu kunci sukses pemasaran syariah. Menurut Jailani Basalama Yusron juga mengatakan bahwa pemasaran syariah merupakan pemasaran yang diilhami oleh nilai-nilai keislaman. Dengan arti lain bahwa pemasaran syariah mengutamakan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran, serta tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Seperti halnya pemasaran yang telah diterapkan oleh Rasulullah SAW, bahwa kegiatan perdagangan harus berpegang teguh kepada kebenaran, kejujuran, dan sikap amanah, tetapi tetap memperoleh keuntungan. Nah, jadi ketika kita menjadi pedagang, memasarkan produk, kita harus mempunyai nilai utama yaitu kejujuran dan amanah dalam berdagang, dan tidak boleh juga kita bertentangan dengan prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang ada di dalam Islam. Nah, selanjutnya itu 4 sifat Rasulullah sebagai modal penting strategi pemasaran syariah. Nah, selanjutnya itu sifat Rasulullah sebagai modal penting untuk kita sebagai pedagang dalam pemasaran syariah. Yang pertama, sidik. Maksud dari kata sidik adalah benar atau jujur. Menyampaikan segala macam kebenaran dan kejujuran merupakan salah satu sifat Nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar atau jujur dapat diaplikasikan pada diri sendiri dan juga orang lain. Karena
Sifat ini akan melahirkan sebuah keyakinan dan keberanian untuk menghadapi hal-hal yang mungkin tidak bisa diduga. Nah, yang selanjutnya yang sifat kedua ini amanah. Sifat amanah yang berarti dapat dipercaya atau sifat Rasulullah amanah ini mempunyai kredibilitas. Pada hakikatnya, amanah ini merupakan kata lain daripada jujur. Akan tetapi amanah di sini tuh lebih kepada pola pikir dan perasaan bahwa segala sesuatu yang dimilikinya adalah hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat amanah ini mendorong kita atau mendorong seseorang untuk lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Terhadap tidak hanya terhadap dirinya sendiri ya, terhadap lingkungannya juga dan masyarakat sekitarnya. Karena sifat ini akan berpengaruh terhadap kualitas hubungan seseorang dalam bermuamalah. Nah, yang selanjutnya yang sifat yang ketiga ini tablik. Tablik yang berarti menyampaikan. Tetapi dalam konteks di sini tablik ini berarti komunikatif dalam menyampaikan informasi objektif dan ikhlas. Sifat ini merupakan gambaran personality dari seorang pelaku aktivis ekonomi atau marketer. Karena sifat ini melahirkan hal positif yang banyak disukai oleh pembeli. Islam mengajarkan sifat tablik komunikatif kepada umat manusia dengan ukuran yang tepat. Maksudnya ini adalah dengan standar yang tepat dan bisa diterima oleh masyarakat. Seperti halnya mengajarkan untuk memberikan informasi yang berbobot dan akurat, tidak ditambah atau tidak dikurangi, pengucapan dengan tutur kata yang baik dan sopan. Jadi makna tablik di sini yaitu kita harus ketika ada informasi itu kita harus menyampaikannya dengan secara benar gitu, tidak boleh dilebih-lebihkan. Dan kita juga harus menyampaikannya secara baik dan sopan santun. Nah, yang selanjutnya sifat yang keempat ini sifat fatonah. Fatonah di sini dapat diartikan yaitu cerdas atau cakap. Namun yang dimaksud di sini yaitu fatonah ini bijak dalam mengambil keputusan, khususnya dalam praktek bisnis atau pemasaran. Dalam sifat fatonah ini Islam menjelaskan ke dalam kedua aspek penting dan berbeda. Antara lain, yang pertama ini fatonah dalam aspek manajemen dan administrasi, dan yang kedua fatonah dalam menangkap orientasi pembeli. Oke teman-teman, mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga video yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan di sini kita sama-sama belajar ya. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.